Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih tetap semangat? Pastinya anak-anakku kelas 3 ini masih semangat walaupun masih dalam keadaan kita yaitu belajar di rumah. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut saja anak-anakku. Kita masuk ke bab 2 setelah kalian kemarin di bab 1 sudah membahas tentang keadaan geografis atau alam dan keadaan sosial budaya bangsa Arab sebelum Islam. Kita masuk di bab 2 yaitu tentang mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam atau keadaan ekonomi bangsa Arab sebelum Islam. Langsung saja, sebelumnya akan kita nyanyi bersama ya dengan Pak Latif yang menyanyi dulu. Kalian juga boleh mengikuti bersama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dunia ini sebentar saja, dunia ini fata morgana. Penuhilah amal yang mulia agar dapat tempat di surga. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wahai manusia tua dan muda, ingatlah mati di depan mata. Amal mulia masuk ke surga, amal durhaka masuk neraka. Oke, sebelum masuk kita sudah bernyanyi bersama-sama ya, sudah nyanyi bersama-sama. Jadi tidak ada alasan lagi untuk pembelajaran hari ini kurang semangat atau dan yang lain-lainnya, karena kita sudah buka dengan bernyanyi bersemangat bersama. Oke, setelah kita bernyanyi bersama, coba kalian amati gambar yang ada di depan layar kalian. Di situ ada onta, ada orang, kemudian di atas onta itu ada apa itu kira-kira? Apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar seperti itu? Lah, itu adalah gambar orang Arab pada zaman dahulu ya. Arab pada masa sebelum Islam, mereka itu berdagang dengan cara berombongan atau yang disebut kafilah. Jadi orang-orang Arab pada saat itu kalau mau berdagang itu membawa dagangannya di atas unta banyak sekali, kemudian secara berombongan atau bersama-sama. Kita nanti akan bahas di yang akan datang. Oke, kita masuk. Di manakah tempat tinggalmu? Nah, sebelum kita masuk ya, di manakah tempat tinggalmu? Apakah kalian tinggal di kota atau di desa? Tentu kamu sudah mengetahui bahwa ada orang yang tinggal di kota, ada pula yang tinggal di desa. Demikian juga dengan Arab pada zaman jahiliyah. Itu juga ada Arab yang tinggal di kota dan ada pula Arab yang tinggal di desa. Lah, penduduk Arab yang tinggal di kota itu disebut suku Hadari. Apa itu suku Hadari? Suku Hadari itu adalah suku yang penduduknya itu menetap di kota. Sedangkan mata pencaharian mereka itu rata-rata adalah pedagang. Sedangkan penduduk pedesaan itu disebut suku Badawi atau Badui.
Nah, mereka ini suka berpindah-pindah tempat. Jadi golongan penduduk inilah yang terbesar jumlahnya dibandingkan dengan penduduk lainnya. Kenapa mereka itu suka berpindah-pindah? Jadi kalau dikatakan kalau di Indonesia atau di daerah kita ada musim kemarau, ada musim hujan. Nah, begitu pula kalau di sana itu melihat musim. Orang Badawi atau ya orang Baduy itu mereka kenapa berpindah-pindah? Mereka itu melihat lahan yang subur. Kalau mereka pindah dari daerah A, kok daerahnya sudah tidak subur, mereka pindah lagi ke daerah yang subur. Mereka mencari daerah-daerah yang subur untuk ditempati. Kalau daerah yang sudah ditempati itu sudah tidak subur lagi, mereka pindah lagi dan seterusnya. Mereka itu berpindah-pindah atau nomaden. Nah, mata pencaharian mereka itu bertani dan beternak. Nah, secara garis besar mereka pencahariannya adalah seperti itu, ada bertani dan beternak, itu suku Badawi. Nah, kita masuk ke poin peternakan. Kalau kalian mendengar Pak Latif berbicara tentang peternakan, apa yang kalian pikirkan? Kalau kalian mungkin di rumah ada yang sudah mungkin berternak atau belajar berternak, ada yang berternak lembu mungkin atau sapi, ada yang berternak kambing atau domba, ada yang berternak lele mungkin, berternak ayam dan yang lain sebagainya. Nah, Arab pada zaman dulu atau sebelum Islam itu peternakan menjadi sumber kehidupan orang-orang Badawi. Jadi mereka itu berpindah-pindah menggiring ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau padang rumputnya itu baru subur. Kemudian dari hasil peternakan mereka itu dagingnya dijual, susunya dikonsumsi, kemudian kulit-kulitnya dijadikan pakaian. Ya, itu mereka pencaharian mereka dari situ juga. Nah, jika telah terpenuhi kebutuhannya, mereka menjualnya kepada orang lain. Nah, jadi orang kaya di kalangan mereka itu berbeda, ya, bahwa kalau di sana itu orang yang mempunyai peternakan atau ternak yang cukup banyak, mereka itu sudah dibilang orang yang kaya. Maka tidak heran orang-orang Baduy itu bisa ya menjadikan peternakan sebagai sumber kehidupan atau penghidupan. Jadi mereka itu tidak hanya berternak ternaknya sendiri, tapi bisa juga menerima ternak orang-orang kota atau orang-orang kaya untuk digembala oleh orang-orang Baduy. Contohnya saja seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad pun dulu beliau beternak apa? Beternak domba. Dombanya siapa? Dombanya pamannya. Bahkan tidak segan Rasulullah itu menerima titipan dari tetangga-tetangganya atau orang-orang di sekitarnya. Rasulullah itu kalau mengembala kambing tidak cukup 5 sampai 10 kambing. Bahkan ratusan kambing itu bisa digembala Rasulullah sendirian. Dan hebatnya, kalau Rasulullah yang menggembala, kambing-kambing itu tidak ada yang membengkang. Bahkan kambing-kambing itu sangat nurut sekali sama Rasulullah. Itu luar biasanya. Jadi sekali Rasulullah itu mengangkat tangan, kambing-kambing itu sudah mau manut sekali sama Rasulullah. Coba bayangkan kalau anak-anak bawa kambing satu atau dua saja mungkin sudah kewalahan. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Kalau kalian sudah marah nggak mau mengurus kambingnya, tinggal pulang, kambingnya ditinggal di sawah. Bahkan beda dengan Rasulullah pada zaman itu, pada saat itu ya. Pada saat itu Rasulullah mengembala pun tidak cukup 5 sampai 10 domba. Begitu juga pada saat itu sahabat beliau Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu juga beternak. Ternak apa? Kuda dan yang sebagainya. Karena Umar bin Khattab itu dikenal dengan seorang penunggang kuda yang hebat. Ya,
penunggang kuda yang hebat. Kemudian ada Ibnu Mas'ud dan yang lain-lain. Nah, kita masuk ke kedua, yaitu pertanian. Kalau kita dengar pertanian, apa yang kalian lantas pikirkan? Pasti mikir, oh sawah, karena di sekitar kita banyak yang bertani atau bercocok tanam, yaitu di sawah. Pertaniannya apa? Oh padi. Nah, mungkin di sekitar kita mayoritas adalah padi. Tapi di Jazirah Arab, di sana keadaan beda dengan daerah kita ya anak-anak, karena daerahnya di sana itu mayoritas berupa padang pasir yang sangat luas. Jadi keadaan di padang pasir itu sangat panas dan gersang. Coba bayangkan kalau di dalam keadaan gersang kalian menanam padi, nggak ada air, kalian menanam padi nggak bisa hidup di sana padi. Ya, jadi di padang pasir yang hempa, tidak ada pohon-pohonan. Tetapi di sana pun juga ada yang tanahnya subur. Lahan yang subur itu terletak di lembah-lembah yang terdapat mata air. Jadi di padang pasir itu pun juga ada suatu lembah, beberapa lembah yang ada kubangan airnya. Kalau di sana itu disebut oase. Di sana pun juga sering turun hujan. Nah, suku Arab yang mendiami lembah yang subur itu mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Jadi tanah pertanian mereka antara lain ya sayuran, buah-buahan. Hasil pertanian itu kemudian dijual ke kota-kota seperti kota Makkah dan kota Madinah sebagai pusat perdagangannya. Adapun masyarakat perkotaan yang tidak tinggal di daerah subur itu seperti di zaman dan Taif ataupun Madinah, Najd, Khaibar atau yang lainnya. Yang terkenal dengan daerah yang subur itu adalah kota Taif. Ini adalah salah satu kota yang sangat luar biasa sebagai kota setelah Makkah yang berpengaruh terhadap Islam. Ya, nanti kalian akan membahas Taif, kota Taif itu nanti di kelas 4. Itu ada peristiwa apa ya? Ada peristiwa yang luar biasa ketika Rasulullah berada di Taif. Nah, nanti kita belajar di kelas 4. Kita lanjutkan. Nah, mereka menggantungkan sumber kehidupan pada pertanian. Meskipun wilayah Arab dikelilingi lautan pada ketiga sisinya, namun wilayah ini nyaris tidak mempunyai sungai. Ya, di Arab itu tidak mempunyai sungai. Jika ada hanyalah sungai kecil, bahkan tidak berfungsi sebagai sarana pelayaran. Nah, itu di sana juga kalau kalian lihat di sana di Arab pasti kalian juga membayangkan kurma, pohon kurma. Nah, lanjut ke poin 3 yaitu perdagangan. Nah, ini perdagangan. Jadi suku Arab yang tinggal di kota seperti Mekah dan Madinah itu mayoritas sebagai pedagang, karena orang-orang desa itu menjual hasil peternakan tadi, menjual hasil pertanian tadi itu ke kota seperti Mekah dan Madinah. Bah, pedagang di kota itu pada zaman jahiliyah itu sudah maju. Mereka berdagang bahkan sampai ke luar negeri. Nah, perjalanan dagang mereka itu dilakukan dengan berjalan kaki, tidak seperti sekarang ya anak-anak bisa naik mobil, bisa naik motor, bahkan naik Gojek atau dan yang lain sebagainya. Nah, kalau dulu itu naiknya kuda bersama-sama. Nah, tujuan mereka itu kemana? Ke Syam, Zaman, Persia, Habsyi, Mesir, dan negeri-negeri yang lain. Nah, negeri-negeri itu sangat jauh dari Mekah ya. Mereka harus berjalan melewati padang pasir yang luas secara bersama-sama. Bahkan mereka itu melakukan perjalanan itu berhari-hari. Kalau sekarang bisa ditempuh dengan mobil mungkin hanya beberapa jam untuk ke kota satu ke kota lain. Kalau dulu ke kota satu dengan kota lain hanya ditempuh dengan unta dan kuda, bahkan bisa berhari-hari dalam perjalanan. Nah, biasanya mereka itu berangkat secara berombongan untuk menghindari perompakan di perjalanan. Nah, jadi cara berdagang mereka itu berangkat ke kota Mekah atau Madinah itu secara bersama-sama. Seperti gambar yang tadi kalian sudah awal lihat, ada onta, di atasnya ada barang-barang. Lah itulah cara berdagang orang Mekah pada saat itu. Di atas onta itu dikasih dagangan, mereka itu naik, ketika sudah capek mereka naik onta, tapi kalau sudah hilang rasa capeknya mereka turun untuk nuntun ontanya. Ya, nuntun ontanya. Mereka bersama-sama. Kenapa?
Karena yang dilalui padang pasir yang sangat jauh, mereka takut kalau di tengah jalan ada perompak. Kalau saat ini begal, kalau kalian ketahui. Ya takut dibegal, takut ada perompak di perjalanan, maka mereka itu berdagang secara kafilah. Kafilah itu berombongan. Nah, mereka pergi berdagang kadang berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Barang dagangan mereka antara lain ada kemenyan, kain sutra, barang logam, kulit, dan minyak wangi. Kenapa kok banyak di sini minyak-minyakan? Karena daerah Arab itu sangat terkenal dengan minyaknya ya. Jadi sewaktu kembali mereka membawa gandum. Jadi pulang mereka dagangan mereka seperti minyak tadi sudah terjual, mereka pulang pun juga membawa bahan untuk dibawa pulang seperti gandum, minyak zaitun, beras, jagung, pakaian untuk dijual ya di kota Mekah. Lah pusat perdagangan yang terkenal di Mekah adalah Ukas. Ini terletak di dekat Ka'bah ya. Pasar Zilma'jad dan Pasar Majnah. Suku Quraisy itu merupakan penduduk Mekah yang memegang peranan dalam perniagaan di Jazirah Arab. Mereka mendapat pengalaman perniagaan dari orang-orang zaman pindah ke Mekah. Dari orang-orang zaman yang pindah ke Mekah itu mereka dapat pengalaman untuk berniaga. Jadi orang-orang zaman terkenal keahliannya di bidang perniagaan. Selain itu kota Mekah memiliki Ka'bah sebagai tempat orang-orang di Jazirah Arab melaksanakan ziarah atau ibadah haji setiap tahunnya. Jadi ketika ada orang yang berziarah di kota Mekah itu sangat ramai. Makanya banyak pedagang di sana karena kalau sudah diziarahi orang-orang atau negara-negara lain, otomatis orang-orang yang dari negara lain itu membeli dagangannya. Seperti itu ya. Oke, demikian pertemuan hari ini di bab 2. Kita ulangi lagi mata pencaharian bangsa Arab yang pertama tadi apa? Peternakan, kemudian pertanian, dan yang ketiga adalah perdagangan. Oke, sekian anak-anakku, semangat belajar. Dan saya tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.